Untuk Anda yang sama seperti saya dulu, untuk daftar di broker lokal pikir-pikir dulu deh, karena waduh, modalnya harus gede, harus 100 juta minimumnya. Lalu lotnya itu 0,10 ya rata-rata. Berhenti berpikir seperti itu kawan-kawan, karena sekarang udah ada MIFX, yaitu broker lokal sudah 22 tahun pengalaman yang menjadi pionir lot mikro di Indonesia. 0,01 lot sudah bisa. Selama berpuluh-puluh tahun belum ada guys yang bisa lot mikro untuk broker lokal. Jadi ini adalah kabar gembira dan semua kalangan bisa trading. Di MIFX juga broker dengan deposit minimum termurah. Anda boleh keliling di broker lokal Indonesia itu paling murah 1 juta rupiah. Dan di MIFX setengahnya, yaitu hanya 500 ribu rupiah saja Anda bisa trading. Jadi sekali lagi semua kalangan bisa trading kalau menggunakan MIFX karena depositnya sangat kecil, bisa lot mikro, terus ada juga rebate-nya yaitu $10 per lot khusus untuk akun Real Pro. Untuk kalian yang mau daftar atau lihat-lihat dulu, aku udah kasih linknya di deskripsi, silahkan diklik saja. Jangan khawatir, ini adalah broker resmi. Merasa lebih aman gitu ya kalau trading di broker yang sudah terregulasi Bapepti ya. Dana nasabah itu insya Allah lebih aman. Kalian klik link di deskripsi kalau kalian tertarik nanti bisa buka akun live. Jangan lupa kalau kalian pemula pastikan Anda belajar trading di akun demo dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ardianto, dan as always saya banyak membagikan wawasan-wawasan seputar dunia trading melalui channel ini. Jadi kalau kalian suka belajar trading, kalian wajib banget subscribe channel Yudi Ardianto ya teman-teman. Kedepannya masih banyak banget nih yang mau aku share melalui channel ini. Ini adalah tool backtest seperti yang udah aku jelasin di video ini. Untuk kalian yang belum nonton, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Di video yang menjelaskan mengenai tool ini tuh aku bilang kalau versi demo ini ada batasan. Ternyata bisa loh kita itu nggak dikasih batasan teman-teman ya. Yaitu caranya jangan menggunakan simulasi entry-nya, jangan melakukan buy atau sell. Jadi itu nggak akan ada batasan. Kalian mau backtest dari tahun kapan sampai kapan pun, sepanjang apapun itu nggak akan terjadi pembatasan ya teman-teman. Oke, kembali ke topik. Kita trading menggunakan BBMA itu kan biasanya pakai 3 time frame ya. Sini aku udah siapin pada pair gold atau XAU USD. Yang sebelah kanan ini H4, lalu di tengah H1 dan M15 untuk konfirmasi. Dan biasanya yang pertama tentu aja kita menunggu adanya signal, dan signal yang biasa aku pakai adalah momentum dan CSAK. Jadi kalau di time frame tengah ya ada momentum itu selalu cek di atasnya. Momentum itu valid jika di atasnya itu terjadi minimal CSAK atau lebih dari CSAK itu lebih bagus ya. Jadi signal itu kan ada 3 macam tuh teman-teman. Ada CSA, CSAK, ada momentum ya. Jadi kalau di atasnya CSAK berarti momentum gitu ya. Kalau H1 terjadi momentum, lalu cek H4 minimal ada CSAK atau terjadi momentum seperti ini. Ini tanda bagus bahwasanya ini momentum yang valid gitu ya. Ini udah closing apa belum ya? Coba yang H4 ini ya. Oh, udah closing ya. Oke. Berarti ini adalah signal momentum yang bagus ya. Berikutnya menunggu terjadi re-entry baik itu di H1 atau H4 ya. Sepertinya dia di H4 ini di sini ada resisten ya. Mungkin dia akan ke atas mencari MA510. Nah, setelah terjadi re-entry lalu kita gunakan time frame paling bawah. Dalam case ini adalah M15 ini untuk menunggu konfirmasi. Jadi bentuk konfirmasinya itu di time frame paling bawah harus terjadi momentum juga. Setelah terjadi momentum berarti re-entry H4 ini valid. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kadang dia nggak nyampe di H4 ya, bisa juga di H1 ya teman-teman. Maksudnya di H4 belum sampai MA510, ternyata di sini ada juga resisten yang mendukung untuk turun, dia langsung turun. Jadi reaksi re-entry-nya itu di H1. Di H4 ini belum sampai MA510, bisa langsung turun, tapi ini belum tahu ya, belum fix kita
play lagi. Oh, ternyata dia naik kayaknya sampai MA 510H4 deh. Nah, tuh sampai ya, udah nyampe MA 510H4. Berikutnya kita tunggu di M15 terjadi momentum juga, itulah konfirmasinya. Nah, ini udah momentum nih teman-teman ya. Momentum di M15 ini memberitahu kita bahwasanya di H4 reentry-nya itu adalah reentry yang valid ya. Untuk stop loss gimana? Untuk stop loss biasanya kalau di tengah ini ada swing atau supply demand yang jelas, itu biasa bisa ditaruh di sini ya. Sorry. Misal ini kan ada apa ini kayak flag gitu ya. Ya, bisa di atasnya sini ya. Kalau takut kena ya maksimum di Bollinger Band atas ya, H4 atau H1 juga nggak apa-apa. Di H4 range-nya ini lebar tapi lebih aman, di H1 range-nya lebih kecil tapi takutnya nanti bisa kena gitu ya. Tergantung profile risk masing-masing trader ya. Bisa taruh di sini atau di atas di atas Bollinger Band. Kita lanjut lagi, ini udah valid ya momentumnya. Nah, lanjut TP nih teman-teman. TP itu ada banyak cara ya. Misal kalau kita bisa juga lihat MA 510-nya. Setiap crossover MA 510 ini adalah suatu signal ya. Kalau MA 5 berada di bawah MA 510 itu tandanya dia mau turun ya. Nih, ini MA5 di atas MA510 tandanya mau turun. Kalau kita sell berarti patokannya di sini nih. Ya. MA5 di bawah MA5 di bawah MA10 dia mau turun di H4 ya. Jadi kalau seperti ini TP bisa di low BB H4. Tapi kalau dia di MA510 low-nya ini, MA5-nya di atas MA10 itu jadi tahanan lagi teman-teman. Jadi kalau seperti itu ya, MA5 di atas MA10 itu TP kita bukan di low BB-nya H4 tapi di low BB-nya H1. Oke, lanjut lagi. Saya jelasin sambil jalan aja ya. Nah ya, kena TP ya. Kena TP. Dan kita entry tadi di sini 724. Sebab ini gold dia banyak makan pip ya teman-teman. 724 pip udah profit ya, udah kena TP tuh. Jadi wajib nunggu konfirmasi. Coba kita next lagi, kita cari apakah terjadi signal-signal berikutnya. Oke, ini ada signal lagi ya, di signal sell lagi ya. Setelah momentum reentry ada momentum ya, pasti ada reentry lagi. Tapi kalau saya kan lihatnya dia satu nih, dia satu ada momentum, terus lihat H4 ada momentum juga. Kita tunggu dia naik, lalu tunggu konfirmasi di M15. Itulah pentingnya konfirmasi ya teman-teman. Saya next dulu. Nah, dia udah naik nih ya, udah menyentuh MA510. Terus kita tunggu M15-nya. Dia satu ini bisa masih ngejar sini ya. Kita tunggu M15 saja konfirmasi ya. Oh, M15 nggak terjadi konfirmasi nih, malah jadi ekstrim ya. Tengok M15 dia nggak buat momentum, dia masih mau naik gitu ya teman-teman. Di sini nggak buat momentum, dia masih naik. Itulah pentingnya konfirmasi. Coba kalau kita tadi langsung sell di sini ya, dia udah di MA510H4 langsung kita sell tanpa nungguin yang di M15, dia masih naik ya. Kita tunggu apakah nanti di M15 bisa buat momentum. Ya, di M15 udah buat momentum nih di sini. Udah buat momentum ya. Jadi udah valid reentry di H4-nya. Ya. Untuk stop loss
Kembali lagi itu kembali kepada risk profile Anda masing-masing. Bisa di sini atau di sini paling jauh, atau di H1 nunggu kalau ada yang close di atas top BB gitu ya. Ini udah valid, kita coba play. Nah, ini seperti ini bukan dukungan untuk turun. Kalau yang contoh pertama tadi kan dia sejalan gitu ya teman-teman. Gini deh, kalau kita sell untuk TP, kita lihat MA510 di H4 ya. Gimana posisinya kalau seperti ini, MA5 di atas MA10 ya. Ini yang atas nih MA5, lalu yang di bawah ini MA10. Ini nanti jadi tahanan ya teman-teman. Jadi untuk mewanti-wanti, karena ini bisa jadi dia nanti harga naik ke atas. Jadi TP kita bukan di H4, bukan di low BB H4, melainkan di low BB H1, karena MA510 yang ada di H4 ini merupakan sama value-nya dengan Bollinger Band yang ada di H1. Begitu juga di H1, MA510-nya ini sama value-nya dengan Bollinger Band pada M15 ya. Jadi kita targetkan dia akan sampai sini aja ya. Sekitar berapa? 287 bip, 287 bip ya. Oke, ini udah valid tadi ya. Kita play. Target di sini. Target di sini. Kita play. Ntar nih nutupin. Ya, dia terus menuju. Nah, maksudnya ini ya teman-teman. Bollinger Band di BBMA itu support resistennya itu dinamis. Jadi kalau di sini ditandain tadinya di sini lower bandnya, dia akan terus bergerak mengikuti pergerakan candle. Artinya dia akan berubah-ubah gitu. Jadi bisa kalau harga candlenya itu membuat kenaikan itu lower bandnya juga akan naik, dan kalau candlenya turun dia akan turun. Jadi kita dinamis, nggak bisa mastiin tadi kita planning di sini TP-nya itu akan berubah lagi gitu ya. Nah, itu udah kena TP ya, udah kena TP, tapi tetap kena juga yang ancang-ancang kita tadi ya. Kita mulai entry di mana tadi? Di sini apa ya? Lalu ini lower bandnya 359 pip profit. Kita coba cari adakah dia buat setup lagi biar cepat kita next gini ya. Oke, di sini ada, oh udah ekstrim, sepertinya ini akan terjadi reversal. Ini koreksinya akan dalam nih kayaknya. Ya, mulai sideways ya. Di sini udah ekstrim, di sini nggak mampu buat momentum, terus dia ranging. Ini tanda-tanda mau reversal. Tapi bukan tempat entry ya. Kita masih tunggu konfirmasi. Kalau dia masih turun begini, berarti dia masih mau turun lagi. Oke, di sini ada momentum, ini belum closing. Oh, udah closing. Ya, ini ada signal sell lagi ya. Ya, momentum di sini di H4 juga momentum. Oke, kita tunggu dia naik buat re-entry. Sini udah nyampe. Ini udah nyampe di MA510, H1-nya, H4 belum. Sekarang H4-nya nih yang udah nyobain MA510 atasnya ya. Kita tunggu M15 benar-benar buat momentum. Oke, di sini ada momentum. Ya, ada momentum. Udah ada konfirmasi, tapi ini nggak ada rejection, sepertinya dia masih kuat naik nih teman-teman ya. Kita tengok aja. Nah, untuk target TP nih ya,
sama kayak tadi, ini ada tahanan. Jadi kalau mau sell, target TP nya di low BB H1. Sepertinya dia akan kena TP ya teman-teman. Yes, sedikit lagi, ayo. Ya, udah kena ya. Jadi gitu. Dan ini udah sering kali setup seperti ini aku pakai dan membantu banget menaikkan profit factor-nya ya teman-teman. Lebih sering profitnya gitu kalau pakai setup ini. Jadi itu dia caranya trading BBMA dengan menggunakan konfirmasi.